Gria Anda adalah usaha yang bergerak dalam bidang renovasi dan bangun rumah mulai nol, serta didukung dengan tim profesional dan kemampuan SDM yang berpengalaman sesuai di bidangnya. Anda tidak perlu repot untuk keluar rumah, cukup kami saja yang datang ke rumah Anda. Semua kebutuhan pekerjaan renovasi yang Anda butuhkan dapat kita kerjakan sesuai dengan budget atau RAB. Silakan konsultasikan kepada kami melalui WhatsApp atau telepon di nomor 081 332 301 485. Anda juga dapat berkunjung ke website kami di www.griaanda.com untuk melihat company profile, dan juga Instagram kami di @griaanda untuk melihat hasil portofolio pekerjaan yang sudah pernah kami kerjakan. Udah 2x1 kalau 2x1 ini aja, segini aja buat harus gitu. Itu. Apalagi. Terus apa tadi? Lantainya pakai keramik. Kalau keramik 300. Kalau misalnya granit 500 per meter persegi. Kalau misalkan marmer 800, tapi kalau vinyl tadi 350 per meter persegi. 350. Itu tapi vinyl kelebihannya apa? Kelebihannya bagus, Pak. Kan itu kelihatan lebih mewah gitu. Luxury, lebih luxury gitu. Ya wis kayak Daripada keramik kan biasa-biasa. itu loh. Ya enggak apa-apa. Kan apartemen kelihatan mewah kan karena interiornya, Pak. Kalau interiornya keramik kan nggak mewah kelihatannya kalau apartemen. Ya udah. Misalkan itu vinyl aja. Masalahnya gini, kita pakai di atas itu jarang-jarang. Tapi kan kesannya lebih mewah, Bu, daripada keramik. 350 itu hitungannya berapa meter nih? Atasnya, ya katakan misalkan ini 6, Pak ya, lebarnya 6, ke samping katakan 3 meter, paling kepotong tangga, poinnya tangga segini. Iya benar. Poinnya tangga kurang lebih sekitar 6 kali 3, 18, 15 lah, kurang lebih 15. 15 kali 3, 50, sekitar 5 jutaan lah. 5 juta tapi bagus. 5 juta. Kalau keramik 4,5, selisih dikit. oh ya udah. Selisih dikit, ya. Tapi kan tampilannya beda. Iya, udah. Lebih bagus vinyl. Licin enggak ya? Enggak ya, Mas ya? Enggak kali licin. Kan ada Kalau serat-seratnya. di buat itu basah-basahan enggak apa-apa? Basah-basahan Nanti. Itu beda lagi. Beda lagi. beda Pakai lagi. keramik. Kalau misalkan yang laundry room ini kan badukannya nanti pakai granit bisa, keramik bisa. Misalkan ini ada badukannya ini naik. Terus sebelahnya ini entah tempat wudhu, entah keran buat masukin ke mesin cuci, pembuangannya itu kan pakai keramik bisa, granit bisa gitu. Itu kasih keramik aja. Keramik aja kecil aja buat ini pembuangan dia nih sama keran. Nanti apa yang di keramik bisa badukannya aja, bisa sama dindingnya juga. Kalau orang-orang kan biar manis kan dindingnya dikasih keramik juga atau granit gitu. Jadi biar lebih cakep gitu. Tapi kalau lebih mahal lagi biasanya dikasih ini sekatan-sekatan, dikasih pemisah antara ini sama tempat ininya, basah-basahnya gitu. Tapi ya biayanya kan beda lagi kalau gitu. Kayak gitu. Biasa aja lah. Biasa aja ya, simpel-simpel ya. Yang ini apa badukannya di bawah dia, buat dia terus sama buat ini airnya. Basah-basahan itu aja, Mas. Ini blower masih kepake nggak? Nggak kepake. Enggak kepake ini berarti. Udah nggak kepake. Yang di atas nggak dikasih nggak? Nggak dikasih ya. Nggak bisa buat apa juga. Terus atapnya nanti gimana, Mas, itu ada nambah nggak? Atap Laundry room kan maunya tak pakai yang tadi transparan. Tadi ya transparan tadi. Bisa ya. Itu gimana itu? Bisa juga. Kalau yang transparan itu tergantung ibunya pakai yang murah
atau yang mahal. Yang murah itu kan pakai spandek transparan. Tapi kalau yang mahal itu pakai solar tuf, solar flat itu mahal. Itu soalnya kekuatannya hampir sama kayak kaca temper, tapi ketebalannya nggak setebal kaca itu. Ketebalannya paling sekitar 2 mili, 3 mili segitu. Berapa itu Mas? Ininya, hitungannya. Per meter persegi. Kalau misalnya pakai apa? Solar tuf apa solar flat itu per meter perseginya bisa sampai 900, 1 juta. Kalau misalkan kaca temper 1.700.000-an. Kalau misalkan yang spandek transparan 500 sudah dapat. Spandek transparan jadi kayak bentuknya kayak spandek. Kalau spandek yang biasa umumnya kan bahannya seng, abu-abu gitu. Kalau yang transparan ya bening kan gitu. Berapa Mas? Yang itu tadi Solar tuf 900 sampai 1 juta. Itu aja kali ya, punya spandek gini-gini Mas. Iya, tampilannya lebih bagus sama. Lebih bagus. Berapa meter? Cuman dikit aja kan, baju murah paling dua kali satu. Dua kali satu kayak gini tadi ya, kayak gini tadi. Kalau misalkan planning saya sih gini, misalkan ini tangga ya, ini tangga naik ke atas, keluarnya sini, nanti posisi ini laundry roomnya sebelah sini aja lah di atas, sebelah sini laundry room, nanti sisanya kamar. Kamarnya Nanti sini arah kosong. Oh iya. Area kosong. Ini buat tempat-tempat apa gitu, jemur-jemur bisa. Jadi ini laundry room sini, laundry room. Jemurnya di sini. Jemurnya di sini bisa. Jadi transparannya nanti bisa dari sini ke sini bisa. Jadi cahayanya Yang padang. Kamar tertutup Kamarnya cahaya. Berarti nanti hadap mana Mas? Hadap sini kamarnya. Pintunya ngadep sini. Pintunya ngadep sini. Jadi kita keluar tangga di sini, terus belok sini, ini langsung lurus ke kamar. Lurus ke kamar, buka pintu. Jemurnya di sini. Jemurnya bisa di sini, itu laundry room taruh pojokan sana. Soalnya kan biar nggak ganggu jalan. Kalau taruh sini kan nanti ganggu jalan lewat-lewat. Di sini kan enak. Tempatnya oke. Bisa lah buat setrika nanti. Iya, buat jemur bisa, setrika bisa tapi panas kalau siang. Panas. Pakai tempat setrika juga Mas daripada aku bawa. Soalnya panas loh, kalau memang transparan itu saya kan pernah di Citraland juga. Dia itu pasang apa? Jemur gini. Transparan gitu. Jadi matahari langsung nyengat di bawahnya itu. Tapi emang dia kan fungsionalnya kan buat tempat jemur. Masih ada fungsinya gitu loh. Kalau buat nyetrika kurang cocok, mending di kamar aja. Kalau siang-siang, kalau malam-malam nggak masalah sih. Itu. Apalagi Mas? Terus ini paling voidnya di sini voidnya. Jadi apa? Buat tangga naik voidnya. Jadi kalau misalkan kira-kira berat. kalau misalkan bapaknya pengen ini cahayanya tetap masuk, nanti transparannya dilebihin Pak. Jadi bukan area ini aja yang dikasih transparan, nanti sampai sini juga. Soalnya kan ini kan atas tangga ini. Atas tangga nanti misalkan kalau misalkan apa? Panas dari atas itu kan nyentrong ke bawah. Ada yang kena tangga, ada yang agak masuk dikit. Kalau misalkan cahayanya miring kan masih ada cahaya. Nanti bawahnya nggak panas ya? Kenapa? Bawahnya nggak panas ya? Kayaknya cukup di sini aja. Roster aja lah. Roster kan udah nyentrong ke sini. Oh ya. Nyentrong ke sini kan. Iya, barangkali kalau pagi-pagi kan butuh lampu biar padang, kalau itu kan ada terang gitu. Tapi kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa, berarti cuman area ini aja. Area jemur aja. Paling lebarnya kan 2 meter kali berapa lah, 1,5 apa 2 meter gini kan agak longgar gitu. Kayak gitu. Terus pintu kamar pakai apa? PVC, kayu, apa ini? Alumini. Beda-beda. Apa bedanya Mas? Kalau alumini itu bahannya kayak gini. Ini alumini. Oh. Ini alumini. Kalau ini apa ini? BBC apa ini kayaknya? Bukan ini kayu solid kalau ini. Bukan kayu solid. Kayak triplek. Kalau kayu solid kan kayu jati, nanti finishingnya bisa pelitur. Kalau paling murah simple ya alumini, PVC. Alumini gini. Ininya. Ya kalau alumini kan macam-macam Bu. Kalau polosan juga bisa, yang model garis-garis bisa. Tapi kalau pengen bagus lagi, ada mainan ininya apa? Kaca-kaca. Ada contohnya saya juga. Biasa aja. Alumini tadi. Alumini atau kayu kayak gini atau gimana? Kayak gini berapa Mas? Apa? Ini. Kalau ini sih sekitar 2 jutaan sih terpasang.
udah termasuk engsel, handle. Yang aluminium tuh kayak gimana sih mas? Anunya, dan pintunya kayak ini kamar mandi gini tak? Ini kan apa? Kalau depan itu sama juga ya. Sama Kalau kamar semua? mandi ini PVC bu. Oh, gitu. Ini PVC. Banyak aluminium ya ini bu, kayak gini. Nah, Tapi buat pintu gitu loh. rupa pintu. Oh. Ini banyak kayak gini kalau aluminium. Saya kasih contoh. Tapi itu pintu. Kalau ini berapa mas? Kalau aluminium ya 2 juta itu terpasang juga. Yang mahal kan kayu pak. Kayu kan bisa sampai, kalau kayu jati bisa 4 juta sama finishingnya juga. Biasa-biasa. Kayu tadi juga berapa? Yang kayak ini? Yang kayak ini? 2 juta sama. Sama, kayu aja kayak gini ya. Kayak, apa? Kayu yang biasa Kayak kayak gini maksudnya. Yang kayak papan-papan gini aja. Nah, Terus apa? Railingnya pakai yang biasa, yang menengah apa yang mahal? Railing tangga. railingnya tangga itu ya. Apa dibuat kayak apa? Minimalis tapi modern. Jadi Gimana dibuat itu? kisi-kisi itu. Kisi-kisi garis-garis gitu. Oh, garis yang ke atas. Ah, Atas itu. Iya, dikasih hulu. Apa? Itu berapa itu? Itu 800 hulu. Jadi kelihatannya bagus itu. Jadi kan kalau umumnya kan 800 ada itu sudah jadi. per meter persegi. Per meter persegi. Kalau orang biasanya kan pakai hand railing gini. Kalau apa? Kalau pengen kelihatan minimalis dan modern dikasih Kayak yang sampai atas. iya sampai atas. Iya bagus sih. Bagus. Bagus. Kalau yang pegangan biasa yang minimalis gini 600 per meter 600. lari. Per meter lari. 600 mas, selisih 600. 200. Tapi tampilannya bagus. Berkali-kali. Berapa meter sih mas kira-kira tangga sini sampai sana? Kalau misalkan yang biasa yang pakai gini paling ya sekitar tujuan lah 7 meter. Tapi kalau yang gini-gini kan otomatis volumenya lebih banyak. Volumenya lebih banyak itu paling sekitar 9 lah, 9 meter. Persegi. Meter mas. 9 Biasa meter. deh, mas. Yang biasa aja yang pegang biasa ya. Iya. Yang enggak aneh-aneh. Terus ini finishing tangganya nanti lebarnya trapnya berapa Pak? 60, 90 apa 120? Soalnya kan nanti kita pasang ini Pak, granit Pak. Jadi lebih rapi gitu. Seberapa ya? Ini kan Kalau ini 60 Pak. 60. Ah, 60. ini kecil loh. 60, 90. Apa saya ambilkan meteran ini ada meteran ini saya. Soalnya kan nanti rencananya kalau trap tangga saya pasang ini Pak. Pakai granit, tapi nanti granitnya itu yang custom. Jadi langsung dipasang sesuai dengan ukuran trapnya ya. Ada pingulannya juga di bagian ujung jadi nggak lancip. Terus ada step noise-nya juga. Tampilannya bagus. Kalau 90 segini, 60 soal keramik. Kenapa? Apa sih buat apanya sih? Lebar trap tangga itu loh, naiknya. Lebar tangganya, lebar tangga. Oh, terserah mas aku nggak. 120 segini. Oh, urusan. Kebesaran ya 160 ya. Kalau 60 juga kekecilan. Kekecilan ya, naik akses bawa barang juga susah. Susah. 90 sedengan, masih oke lah. 90 aja lah, 90 kayaknya segini kan ya. Iya, masih oke bawa barang. Bisa masa Pindah-pindah. 2 orang ini kan. Iya, bawa lemari-lemari juga enak. Apa barang-barangnya besar-besar, kulkas-kulkas kan gampang. Kalau 60 kan susah, Pak. Bawa mesin cuci ke atas. Susah. Udah 90. 90 aja. Yang ini yang tangganya rencananya tak kasih granit lah. Soalnya kalau misalkan saya pakai ini keramik biasa ini kan otomatis dia itu sambungan. Sambungan gini-gini kan tampilannya beda. Kalau granit kan satu trap ini langsung plek jadi pas ya. Jadi nggak pakai motong-motong ini. Itu terus habis itu yang bagian bawah ini dikecilin ya. Ini dikecilin terus ini nggak merubah sama sekali. Oh ya ini ya bongkar Bongkar di agak yang kecil. dipepetin kurang lebih ya sekitar 30 cm apa berapa ya. Jadi space-nya warna ini masih ada. Yang penting sholat 2 orang masih cukup. Bisa. Ini sekatnya di full sampai atas apa segini aja? Gini aja. Sampai atas. Mobilnya gimana sih? Sampai atas ya. Dia sampai atas kayak kamar biasa nggak sih ya mas ya? Kenapa? Kayak itu bikin kamar biasa. Sebenarnya kalau nggak sampai atas ya nggak ada fungsinya ini kan. Ini kan tembok permanen harusnya kan sampai atas. Kalau misalkan sekat ruangan tidak harus pakai ini.
pakai partisi kayu, besi gitu, beli-beli juga bisa, sekat ruangan gitu. Nggak usah pakai sekat yang permanen kayak gini. Kayak bisa dibawa. Tapi tetap ininya tetap kayak gini, tapi dikasih partisi yang biasa aja. Itu nggak mahal sih kayak gitu. Gampang itu nanti Terus musolanya ini dikasih ini lantai bagus, terus kasih wallpaper juga bagus. Bagus. Bagus mah. Iya, jadi kan memang kalau ruangan-ruangan spesial gini kan harus ini view-nya bagus ini, biar nyaman di dalamnya gitu. Nah, gitu. Biasanya saran saya gitu sih. Cuma ruangan tertentu saja, nggak usah semuanya. Cuman saran aja gitu. Vinilnya juga berapa meter ya kalau dulu? Kalau ini paling ya sekitar 2 kali 2 ya 4 meter. 4 meter. Dulu tuh mau tak kasih ini mas, yang stiker, vinyl stiker itu. Oh, yang stiker. Dulu. Hah? Cuman lihat-lihat katanya kalau misalnya dibongkar ngerusak ini keramiknya, gitu nggak sih? Oh enggak, Stiker. paling Enggak ya. enggak tahu juga sih. Enggak pernah nyoba soalnya. Kalau misalkan yang ini yang vinil yang 350 tadi, kalau misalkan dilepas ya mungkin ada kayak sisa-sisa lem yang nempel gitu. Itu bisa dibersihkan pakai solar apa gimana bisa. Masih bisa dibersihkan lagi. Ya cuman beda estetika view-nya aja sih. Tampilannya lebih luxury, lebih bagus. Berpengaruh juga terhadap ini tampilannya itu. apalagi mas? Ini bongkar, Kak. Ini bongkar. Bongkar. Nah. Bongkar. Ini tetap ini. Iya ini. Nggak usah diapa-apain, nggak usah dirubah. Instalasi nggak usah dirubah, paling cuma toren aja pindah ke atas. Ini kan jalurnya dari sini. Masuknya dari sini. Itu terus. Catnya tadi paragon ya biasa ya? Iya. Yang biasa aja mas. Biasa. Ini mau cat ulang nggak? Enggak. Yang apa? Oh iya ya. Iya tapi itu jelek itu kena. Ya iya Cat kan, gitu. Ya. kan kalau renovasi kan, Heeh. kan wajib ini cat ulang semua. Semua. Kalau apa yang buat kamar mandi itu mas, Hah? kan bisa itu ya di itu apa sing nama apa ya mas ya sing aku cerita sampean bahwa Dipol. kamar mandi kan dicat pakai apa itu mas yang kamar mandi? Dicat. Kan bisa tuh sekarang. Keramiknya. Iya keramiknya dicat. Bisa ada cat keramik loh. Ya, kan Kenapa? itu. Mau tuh tak cat aja soalnya dia itu Apa? ini kan airnya kan kotor nih, sering kotor, baru disikat udah kotor lagi gitu. Mau aku tak cat aja. Bagus nggak sih? Nggak gitu, airnya kotor yang dibenerin keramiknya. Bukan. Airnya itu nggak bisa masuk dari bor-borannya itu. Gini loh ceritanya, dulu sama Hah? ini yang bangun ini tuh ditambahin lagi ngebornya. Harusnya udah sampai situ udah bagus. Cuman sama yang ngebor ditambahin lagi 1 pipa atau berapa. Akhirnya semuanya punya orang-orang ini nggak ada yang kotor nih. Cuman punya kutok yang kotor karena dari bawah itu. Oh gitu. Makanya tak belikan filter air. Soalnya punya orang-orang enggak, bagus semua airnya. Air kutok yang Habis dikasih filter air masih kotor. ya kadang masih gitu sih. Udah dikasih saringan juga di apa kerannya itu? Belum. Udah ada kok ya mas Udah ya ada. keran, udah ada. Tapi tetap kotor. Iya sebenarnya nggak terlalu kelihatannya nggak kotor sih. Kadang Itu kita airnya enggak, yang nggak bau, nggak ini Cuman udah itu bening. Cuman apa? kadang-kadang kalau di keramik itu jadi kuning. jadi kuning gitu loh mas. Hmm. Itu airnya bersih setelah tak kasih filter. Lumayan lah daripada yang sebelumnya kan tetep banget. Jadi kayak ngerak-ngerak gitu. Ngerak-ngerak gitu. Terus kalau misalnya mau ganti keramik kan mahal nih. Tapi dicat ya kayaknya sama aja. Soalnya kan Oh, itu iya, faktor ininya apa? Limbahnya itu. Soalnya kan kalau misalkan kita meskipun kita pasang granit lah, tapi kalau airnya gitu nggak dibersihkan ya tetap gitu aja itu. Kan intinya kamar mandi kan supaya bersih kan maintenance pembersihannya kan berkala gitu, supaya nggak terlalu kotor. Soalnya kan kalau airnya bersih kan kita bersih-bersihnya nggak terlalu sering, misalkan bulan sekali, 2 bulan sekali. Maksudku gitu Nah. mas. Biasanya itu seminggu itu kan baru lah sekali dan baru 3 hari itu udah ngerak lagi nih. Gitu. Jadi cepet banget kotornya. Dinat aja.
Ngapain? Dek Yang aja. bukan itu kak, buat kanopi. Tambahkan apa? Tambahin nek nggak ada. Itu bisa tak mas yang itu sudah nggak tak tambahkan kanopi dikit itu di, Yang mana? di depan. Nah, Yang area taman. Yang area terbuka itu loh mas. Kanopi transparan apa yang tertutup? Nah itu. Oh yang ini. Itu kan masih ada. Heeh. Ini apa, rumput sintetis ya? Iya. Iya. Rencananya pakai yang transparan apa yang tertutup juga kayak gini? Tertutup aja tah. Tertutup aja lah. Tertutup aja biar nggak tampias masuk sini. Ah. Nah, tampiasnya lumayan juga. kan bias juga mas Iya. itu. Soalnya dulu itu ada taman tapi ya gagal. Banyak ular. Tapi sekarang udah nggak ada fungsinya. Ya udah. Iya. Kalau misalkan rumput beneran butuh cahaya sih. Kalau misalkan rumput sintetis ya nggak perlu cahaya juga. Paling Pakai apa? Kanopinya sama kayak gini, sama spandek. Spandek biasa aja. Spandek. Rangkanya ngikuti ini paling ya. Ngikuti yang sama kayak gini yang udah ada ini. Itu aja sih. Heeh. Tapi ini rumahnya ditempati. Nanti saya nggak saya tempatin. Kalau direnovasi nggak ditempati. Ya ditempati. Ya. Nanti, So, nanti semua barang itu Heeh. biar nggak makan tempat, Dimasukin kamar aja ya? Heeh. Soalnya kalau bapaknya nempati juga nanti bleduk-bleduk apa kotor-kotor gitu. Bayi, makanya saya Iya. ini nanti. Berapa lama ya mas kira-kira mas? Kalau estimasi pengerjaan untuk volume segini, kalau misalkan nggak ada kendala loh ya, soalnya kan akhir-akhir ini kan hujannya nggak bisa diprediksi. Kadang ada, kadang sering juga kita kan nggak tahu juga. Itu kalau misalkan lancar, estimasi sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Kalau lancar loh ya. Bulan mas. 2,5. Kalau misalkan lancar. Soalnya kalau misalkan saya itu ke customer kan, mending saya ngasih waktu yang lama daripada cepet-cepet nanti blessing kan saya nggak enak juga. Mending ngomong di awal kayak gini gitu. Tapi di RAB itu ini kita bayar per termin atau gimana mas? Atau langsung? Kalau saya biasanya 3 termin pak. Jadi modelnya gini, misalkan deal kita buatkan RAB sama surat perjanjian kontrak kerja. Itu sistem pembayarannya jadi 3. Yang pertama setelah deal teken kontrak bapaknya sama saya itu DP 50%. Setelah kita DP 5%, itu nanti baru kita kerjakan. Setelah pekerjaan sampai 50%, nanti termin kedua dibayarkan sebesar 30% dari total RAB-nya tadi. Nanti kalau sudah selesai semua, sudah bapaknya melakukan pengecekan, sudah tidak ada yang kurang lagi pekerjaannya, baru pelunasan serah terima kunci gitu. Sistemnya kayak gitu, jadi nggak langsung bayar semua. Soalnya customer saya juga itu kebanyakan apa pengalamannya itu uangnya udah habis, kerjanya belum selesai, akhirnya ditinggal. Itu masalahnya biar sama-sama enak lama. Iya. Sesuai dengan pekerjaannya. Nanti kan di perjanjiannya ada klausul-klausulnya A, B, C, D, E, F, G. Jadi nanti kan clear, misalkan pengerjaannya dimulai tanggal sekian nanti. Kalau ini saya tanya ini hitungan kasar ya, kasarnya sampai belum mendetail sampai ke RAB. Oh ya. Kira itu berapa? Yang pasti di atas 50 juta, tapi untuk pastinya berapa enggak tahu. Pasti 50 juta entah 100 nggak tahu. Soalnya kan ngedek kan kelihatan pak, 1,5 katakan ya. 1,5 kali 18 kan berapa? Udah sekitar di atas 10 juta. Katanya tadi sapi. Apanya? Yang ngedek ini. Oh iya yang itu ya, 1 juta. 18 ya, 18 ya benar. Kali 6 kali tapi kan Enggak full 6, katakan ini potong poinnya tangga. Dek ke atas juga. Iya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Tandon itu nanti. Iya, tandanya ukuran berapa nggak tahu juga ya. Tandanya 600. Dek-dekannya yang atas belum tahu ya. Ya seukuran ini mas. Kira-kira Ukuran. berapa itu? Ya lumayan 2 besar sih. meter. Lumayan besar ya. 2 kali 2 udah kelihatan 4 ya. Iya, udah kelihatan 4 ya. Udah kelihatan 4 sendiri. Ya sekitar 20 lah, katakan 20 kan udah 20 juta. Terus ya kita reng-rengan aja 20 juta. Terus atapnya tadi apa rooftop katakan 650 dikali ini Hitungan lele-lelean aja. ya apa tak tuliskan aja pak ya biar ini saya bawa catatan juga pak ada saya ada tak tuliskan aja biar enak. Iya, hitungan kasarnya mas biar kita juga ada ini. Ada gambarannya. perkiraan. Kalau RAB kan nunggu nggak langsung. Betul. Ini kan Kalau langsung. oh kira-kira segini tak siapin berapa dulu gitu kan. Bedanya kalau misalkan ini kan tulisan tangan, kalau RAB kan bedanya ketikan gitu aja. Tapi ya point of view-nya sama aja. Mungkin kan pasti nanti plus minusnya di arah itu kan Iya. nggak terlalu jauh lah.
Nanti kan mungkin kalau misalkan saya biasanya gini Pak, jadi setelah saya ajukan penawaran, kalau misalkan dia budgetnya nggak nutup, jadi saya sarankan yang pekerjaan yang penting-penting yang diprioritaskan dulu, nanti yang serasa kurang penting kayak gini itu kan apa sunnah Pak, enggak ya wajib juga. Terus opsi yang kedua, misalkan selain cara yang tadi saya tanya budgetnya berapa, itu nanti saya atur, misalkan budgetnya 100, nanti speknya tak atur A, B, C, D, F, G. Misalkan atapnya awalnya rooftop, saya ganti spandek, terus awalnya granit, saya jadi downgrade granit, jadi bisa sesuai dengan budget yang punya. Kalau intinya semua orang sih pasti pengennya bagus, tapi kan kembali lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mau ke dia anu dulu. Oh iya siap. Capek. Saya minum ya. Iya mau. Lagi mau siap-siap demi Leika pulang, rumahnya disinfektan. 11 hari kita nggak ketemu Leika, bayangin. Ini ayah sama bunda mau jemput Leika. Kangen banget aku sama Leika. Kerjaan bongkar butuh waktu. Iya. Bongkar aja Berapa lama? persiapan juga butuh waktunya pun bahan juga butuh waktu lah. Alhamdulillah survei sudah selesai. Semoga hari ini dapat tercapai hasil yang baik antara saya dengan pemilik rumah. Dan sekarang rencananya saya akan pulang. Semoga apa yang saya survei hari ini dapat berkelanjutan realisasi di lapangan. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan pemberitahuan konten video terbaru dari kami. Beri tombol like jika Anda suka dengan video ini. Share dan sebarkan video ini jika isi konten bermanfaat dan dapat menginspirasi kalian semua. Dukung terus channel Kria Anda supaya kami dapat berkembang dan akan terus berkarya membuat konten inspiratif dan informatif. Tulis pertanyaan di kolom komentar jika ada pertanyaan dan unek-unek yang ingin kalian sampaikan. Kepuasan Anda adalah tujuan kami.